Para muhibbin rahimakumullah. Masyiatullah ta'ala la tustanadu ila syai'in wa la tatawakkafu ala syai'in min su'alin wa talabin. Bermula kehendak Allah tidaklah disandarkan kepada sesuatu, dan kehendak Allah itu tidak pula terhenti atas sesuatu dari permintaan dan tuntutan. Kehendak Allah itu tidak terhenti atas permintaan dan tuntutan. Artinya kita kada bisa minta kepada Allah agar Allah menghendaki demikian. Kita kada bisa minta kepada Allah agar Allah itu menghendaki sesuatu. Karena kehendak Allah itu terbebas dari permintaan siapa jua pun. Kehendak Allah itu terbebas dari tuntutan siapa jua pun. Allah berkehendak sendirinya tanpa ada dukungan, tanpa ada usulan dari siapa jua pun. Lianna lahul iradatan nabidah, karena Allah itu mempunyai sifat iradah yang lulus, kehendak yang lulus. Allah punya kehendak yang lulus. Arti lulus itu fama sya'allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa-apa yang dikehendaki Allah terjadi. Apa-apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Nah, itu namanya adalah kehendak yang lulus. Nah, beda dengan makhluk, dengan kita. Banyak kehendak kita yang kada tercapai. Banyak kehendak kita yang kada terjadi. Karena kita, kehendak kita ini ada kehendak yang lulus seperti kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak pasti akan terjadi. Karena Allah punya sifat iradah an-nabidah, iradah yang lulus. Wa wuqu'u ma lam yasha' muhal, dan terjadinya, jatuhnya sesuatu yang tidak dikehendaki Allah itu mustahil. Kalau misalnya ada sesuatu terjadi di luar dari kehendak Allah, itu mustahil. Ada kejadian-kejadian, perbuatan-perbuatan yang di luar dari kehendak Allah, itu mustahil adanya. Apapun yang terjadi, apapun yang ada, sekecil apapun, sebesar apapun, itu adalah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu i'tikad yang mesti kita i'tikadkan di dalam hati kita. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma tasha'un illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak melainkan yang dikehendaki Allah. Wa qala, berfirman Allah, innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah memperbuat yang dikehendaki. Allah melakukan apa yang dikehendaki. Wa qala Allah, wallahu yahkum la mu'aqqiba li hukmih. Allah itu yang memutuskan ini terjadi, itu tidak terjadi. Allah yang memutuskan ini yang beriman, ini yang tidak beriman. Allah memutuskan ini orang yang taat, ini orang yang tidak taat. Allah yang memutuskan ini orang kaya, ini jadi orang miskin. La mu'aqqiba li hukmih, tidak ada satupun yang bisa mempengaruhi keputusan Allah itu. Tidak ada satupun yang bisa mempengaruhi apa yang ditentukan oleh Allah.
Hadhil ayat, ini ayat-ayat Quran tadi, tusbitu lahul iradah, menetapkan bagi Allah akan kehendak. Wa tusbitu lahu kamalaha, dan menetapkan bagi Allah kesempurnaan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qarraba man syaa' min ibadihi bi'amalin wala amal, wa ba'ada man syaa' minhum bi'amalin wala amal. Allah mendekatkan orang yang Dia kehendaki dari hambanya. Bisa dengan amal si hamba dan bisa tanpa amal si hamba. Allah bisa menjadikan orang ini ahli surga karena dia beramal. Allah bisa menjadikan orang ini ahli surga tanpa ada dia beramal. Karena Allah punya kehendak yang bebas. Tidak ada satupun yang mengurangi kehendak Allah itu. Ini dimasukkan Tuhan ke surga karena banyak beribadat. Ada ini masuk surga padahal kada banyak beribadat. Itu boleh bagi Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak hanya tertentu bahwa yang masuk surga hanya yang beramal, yang tidak beramal tidak ke surga. Itu kada bebas sebenarnya. Allah bisa apapun yang Dia kehendaki. Qarraba man syaa', Allah Subhanahu wa ta'ala mendekatkan orang yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya bi'amal, dengan amal. Para nabi-nabi, para aulia Allah, ini didekatkan oleh Allah kepadanya, dimasukkan ke surga oleh Allah dengan amal. Wala amal, Allah bisa memasukkan ke surga orang yang tidak beramal. Tidak beramal. Contohnya seperti Saharatu Fir'aun, tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun ini berapa tahun dia mengabdi kepada Fir'aun, menyembah Fir'aun. Tapi satu saat tukang sihir ini beriman kepada Nabi Musa, lalu dibunuh oleh Fir'aun. Dia masuk surga tanpa ada amalan-amalannya. Wa ba'ada man syaa' minhum bi'amal wala amal, dan Allah menjauhkan orang yang Allah kehendaki dari hambanya dengan amal. Macam Fir'aun, Qarun, siapa lagi, Namrud, Abu Jahal. Ini Allah jauhkan dari Allah karena perbuatan mereka menyekutukan Allah, dia mengaku Tuhan. Wala amal, ada orang yang Allah jauhkan daripada hadratnya tanpa ada amal-amal kemaksiatan yang dilakukannya. Seperti Barsisa al-Abid, berpuluh-puluh tahun khalwat mengabdi kepada Allah, tetapi akhir-akhir hidupnya menyembah syaitan. Dijauhkan oleh Allah. Nah, itulah kehendak Allah. Itulah kehendak Allah. Allah menjauhkan orang yang Dia kehendaki. Allah bisa mendekatkan orang yang Dia kehendaki. La yus'alu amma yaf'al. Tidak boleh ditanya tentang perbuatan Allah itu. Kada boleh kita bertanya, makanya apa itulah? Nah, kada bisa. Ini Al-Quran mengatakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yas'alun. Tidak boleh ditanya apa yang diperbuat oleh Allah. Terserah Allah. Allah punya kebebasan sebebas-bebasnya, tanpa sedikit jua pun kesempitan bagi Allah untuk memutuskan sesuatu daripada kehendaknya itu. Wa hum yas'alun. Orang-orang kafir itu mempertanyakan itu. Orang kafir mempertanyakan itu. Makanya apa? Orangnya 10 tahun, 20 tahun beribadah,
salah sedikit di akhir hidupnya masuk neraka matinya. Orang sekian tahun menyekutukan Allah, di akhir hidupnya dia tobat ke surga. Nah, orang-orang kafir mempertanyakan itu. Nah, kalau orang-orang beriman, nah mereka percaya kepada Allah bahwa Allah punya kehendak yang seluas-luasnya. Itulah kehendak Allah.